Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Hari penuh sukacita, apapun yang kita alami dalam hidup ini. Bersyukurlah dan teruslah melangkah dalam kasih Tuhan, khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Matius, bab 22, ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Para sahabat yang terkasih, di tangan saya ini, ada sesuatu seperti huruf pagar atau cakar ayam. Nah, para sahabat, gimana cara bacanya? Artinya tahu enggak? Nah, ini adalah Chinese karakter. Artinya cinta. Cinta. Dalam bahasa Kantonisnya adalah oi. Dalam bahasa Mandarin adalah ai. Sehingga ada sebuah lagu itu adalah wo ai ni dalam bahasa Mandarin. Aku cinta kamu. Nah, mari kita lihat sama-sama. Bagian atasnya ini, karakter ini, dalam bahasa Kantonis adalah sam, dalam bahasa Mandarin adalah sin. Itu berarti apa? Yaitu hati. Nah, bagian tengahnya juga itu atas dengan bawah itu sama artinya tadi. Nah, sekarang kita bagian yang paling bawah dalam bahasa Kantonisnya itu adalah soi. Dalam bahasa Mandarinnya adalah sui. Nah, kemudian kita lihat bagian yang atas dengan bagian yang bawah, tengah, dan bawah ini. Cinta ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi kelihatannya bagian bawah ini seperti langkah kaki kita yang mau berjalan, tetapi agak sulit untuk melangkah. Karena itu para sahabatku yang terkasih, benar sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Injil ngomong tentang cinta atau kasih itu sendiri. Orang Farisi ahli Taurat tanya, hukum mana yang paling utama? Karena begitu banyak hukum. Bayangkan saja itu ada 613 hukum. Lalu disimpulkan dalam satu kata saja. Dan Tuhan Yesus langsung jawab, kata itu adalah kasih. Kasih terhadap Tuhan dan kasih juga terhadap sesama seperti terhadap diri sendiri. Nah, kita lihat kasih terhadap Tuhan ini. Bagaimana dalam surat pertama Rasul Yohanes, Allah adalah kasih. Karena itu yang pertama dan paling utama adalah Allah begitu mengasihi dunia. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 itu bagaimana Allah mengasihi saya dan para sahabat. Yesus bahkan mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit. Inilah kasih yang memberi, yang sangat nyata juga. Dan kemudian kalau kita renungkan secara lebih mendalam, kasih terhadap Tuhan juga kasih terhadap sesama. Hukum yang pertama dan yang kedua itu sama saja. Intinya adalah bagaimana hati yang memberi dalam kasih yang tidak hanya ngomong doang, tetapi kasih yang nyata
dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, Yesus sudah tunjukkan kasih itu. Kemudian dia beri kasih itu untuk saya dan para sahabat. Karena itu para sahabatku yang terkasih, kasih itu adalah ketika saya memberi. Memang untuk melangkah seperti Chinese karakter tadi itu tidak mudah. Ngomong tentang kasih cinta itu memang tidak mudah. Ya, bisa jadi yang dalam bahasa Yunani, ya kasih yang pertama atau cinta yang pertama itu eros, karena suka dia. Oh dia cantik, dia ganteng, saya suka dia. Lalu yang kedua adalah filia, kasih karena punya hubungan antara bapak dengan ibu, dengan anak-anak, hubungan keluarga. Jadi kasihnya seperti ya satu dengan yang lain karena punya hubungan. Nah yang ketiga ini adalah kasih yang apa yang disebut agape. Kasih yang lebih dari yang pertama, lebih dari yang kedua. Kasih yang sungguh mencintai. Sehingga ada seorang sahabat yang mengutip kata ya dari Ibu Teresa dari Kalkuta. Wah, kasih sampai terluka, mencintai sampai terluka. Sederhananya begini. Wah, kasih kepada Tuhan. Wah, hari Minggu ke gereja, begitu arti berdoa. Dan kemudian ya di sosial media sekarang itu tulis, wah saya mencintai Tuhan Yesus, segala-galanya untuk Tuhan Yesus. Tetapi itu di dinding Facebook, di dinding kehidupanmu misalnya. Wah, ada tetangga yang minta garam, lalu kemudian kau tutup mata, lupakan dia. Para sahabatku yang terkasih, Yesus meminta kasih itu bukan cuma ngomong doang, tetapi nampak dalam perbuatan. Karena itu, mari teruslah mengasihi dengan kata-kata, tetapi juga mengasihi dengan perbuatan. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.